Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rudi Kurniawan dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik berbasis Problem-Based Learning berbantuan e-worksheet interaktif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Nah, untuk dosen pembimbing saya adalah Bapak Nanang Huzaini, SPD, SI, MPD. Kita langsung saja ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Nah, di latar belakang ini akan membahas tentang matematika, tujuan dari matematika. Setelah itu akan membahas tentang kemampuan yang dibutuhkan siswa di kurikulum 2013, yaitu adalah kemampuan pemecahan masalah yang termuat dalam tujuan mata pelajaran matematika di sekolah menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Nah, apa sih kemampuan pemecahan masalah itu? Jadi, menurut NCTM, kemampuan pemecahan masalah adalah suatu kegiatan yang penting dalam pembelajaran matematika. Jadi, kemampuan pemecahan masalah ini memang sangat dibutuhkan di abad 21 ini. Namun, pada kenyataannya, kemampuan pemecahan masalah matematis yang dimiliki oleh peserta didik di Indonesia itu masih sangat rendah. Menurut Ulfa dan Afriansyah, tahun 2016, halaman 144. Nah, pendapat tersebut bisa dibuktikan dari tes awal yang sudah saya lakukan pada tanggal 16 November 2020 tentang kemampuan pemecahan masalah yang terdiri dari 2 soal uraian. Materinya adalah Teorema Pythagoras. Nah, hasil tes kemampuan pemecahan masalah ini didapatkan bahwa rata-rata peserta didik yang menjawab benar untuk aspek kemampuan pemecahan masalah sebanyak 13,33% pada soal uraian 1. Oke, dan sebanyak 20% pada soal uraian 2. Nah, aspek kemampuan pemecahan masalah ini saya ambil dari pendapat Polya yang berisi tentang memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan menarik kesimpulan. Nah, berikut adalah contoh jawaban peserta didik yang dari hasil penelitian saya. Nah, bisa dilihat di sini siswa hanya menyelesaikan jawabannya saja, tidak ditulis diketahuinya apa, ditanyakannya apa. Lalu setelah itu kan baru bisa menjawab dengan menggunakan rumus apa. Setelah itu bisa ditarik kesimpulan. Jadi nilai dari P adalah 4 cm. Seperti itu. Gitu. Nah, berdasarkan kondisi yang demikian, maka perlu diterapkan suatu model pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika, yaitu model problem-based learning yang akan digunakan peneliti untuk melakukan penelitiannya. Nah, bahan ajar berbasis PBL juga dapat dijadikan sebagai sumber belajar untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, menurut Wardani SD. Dari hasil wawancara yang dilakukan 5 November, mengungkapkan bahwa guru matematika menggunakan LKPD, lembar kerja peserta didik, sebagai acuan referensi utama dalam belajar. Namun, LKPD yang disajikan itu seperti ini. LKPD ini masih LKPD yang biasa, yaitu hanya memuat penjelasan, latihan soal, dan tugas. Selain itu, LKPD-nya ini juga belum interaktif, yang membuat siswa menjadi kurang termotivasi dalam pembelajarannya. Nah,
untuk model pembelajaran yang dilakukan guru itu sudah menggunakan pendekatan saintifik, namun masih belum optimal karena masih didominasi oleh guru. Nah, sehingga apa? Sehingga berpengaruh juga terhadap nilai rata-rata UTS semester ganjil pada siswa kelas 8A sampai 8E kemarin. Nah, pada tabel tersebut dihasilkan terdapat 4 kelas yang memiliki rata-rata kemampuan matematis relatif rendah, sedangkan hanya 1 kelas yang dikatakan memiliki kemampuan matematis yang cukup. Ini menunjukkan bahwa siswa kelas 8 memiliki tingkat pemahaman kemampuan pemecahan masalah dalam menjawab soal matematika ini masih rendah. Karena apa? Karena salah satunya LKPD yang digunakan dalam pembelajaran ini belum menjadikan masalah sebagai starting point dalam pembelajaran. Gitu. Modifikasi perangkat pembelajaran dapat membantu siswa dalam pembelajaran online saat ini, apalagi sedang daring ya. Nah, jadi LKPD yang hanya berisi penjelasan saja dan belum interaktif itu menurut saya kurang dalam masa-masa seperti ini. Saat ini sudah ada platform yang menyediakan tempat untuk membuat LKS menjadi interaktif. Untuk websitenya adalah liveworksheet.com yang dapat diakses gratis oleh guru. Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka peneliti bertujuan untuk mengembangkan lembar kerja peserta didik elektronik berbasis problem-based learning berbantuan e-worksheet interaktif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Nah, dari latar belakang di atas, bisa ditarik nih identifikasi masalahnya apa aja. Yang pertama, LKPD yang disajikan masih penjelasan, latihan soal, dan tugas yang membuat siswa kurang termotivasi dalam belajar. Yang kedua, pembelajaran sudah menerapkan pendekatan saintifik namun masih belum optimal karena masih didominasi oleh guru. Yang ketiga, tingkat pemahaman kemampuan pemecahan masalah dalam menjawab soal matematika masih rendah. Yang keempat, LKPD yang digunakan belum menjadikan masalah sebagai starting point dalam pembelajaran. Yang kelima, peserta didik masih kurang dalam memahami konsep awal mengenai materi yang dipelajari. Yang keenam, LKPD belum interaktif. Dan yang ketujuh, peserta didik masih lemah dalam menyusun rencana, menyelesaikan, dan menyimpulkan masalah. Cukup banyak ya masalah yang didapatkan dari latar belakang di atas. Namun dari ketujuh masalah tersebut, peneliti ini membatasi masalah tersebut untuk dijadikan sebagai bahan penelitian, yaitu berfokus pada poin 3, 4, dan 6, di mana tingkat pemahaman kemampuan pemecahan masalah itu masih rendah. Jadi sehingga peneliti ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalahnya. Yang kedua, LKPD yang digunakan dalam pembelajaran belum menjadikan masalah sebagai starting point. Jadi di dalam LKPD yang akan dibuat oleh peneliti ini akan berbasis masalah atau berbasis problem-based learning. Itu. Yang ketiga, LKPD belum interaktif. Nah, peneliti ini nanti akan membuat LKPD yang cukup interaktif yang bisa membuat siswa agar termotivasi dan bersemangat dalam belajar matematika. Adapun rumusan masalah, bagaimana mengembangkan lembar kerja peserta didik yang berbasis PBL untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada siswa kelas 8. Yang kedua, bagaimana kelayakan produk LKPD berbasis PBL berbantuan e-worksheet interaktif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah yang dihasilkan berdasarkan aspek kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Nah, tujuannya untuk mengembangkan LKPD dan untuk mengetahui seberapa layak LKPD yang sudah dibuat oleh peneliti ini berdasarkan aspek kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Oke. Next, kita lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka ini akan membahas tentang teori-teori yang
digunakan oleh peneliti dalam menemukan suatu data nantinya. Oke, poin yang A itu ada pembelajaran matematika di SMP. Akan dijelaskan di proposal ini. Oke, saya ambil di sini aja. Jadi ruang lingkup matematika SMP ini mencakup apa aja nih menurut Kemendikbud 2016 halaman 6. Yaitu yang pertama ada bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, dan statistika dan peluang. Oke, nah materi yang akan dibahas atau yang akan diangkat di LKPD peneliti ini adalah materi teorema Pitagoras. Gitu. Untuk KD-nya menurut Permendikbud nomor 37 tahun 2018 adalah menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Oke, setelah itu ada pengertian dari LKPD menurut para ahli. Oke, LKPD itu apa sih sebenarnya? LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik atau kata lainnya adalah LKS, ya, lembar kerja siswa. Gitu. Nah, berdasarkan tujuan pembuatannya dalam Prastowo tahun 2011 halaman 205 mengatakan bahwa LKPD itu dapat dibagi menjadi 5 macam bentuk nih. Nah, ini ada 5. Namun pada penelitian kali ini LKPD yang akan dikembangkan oleh peneliti adalah berfungsi sebagai penuntun belajar dalam bentuk elektronik. Oke. Nah, untuk model yang akan digunakan yaitu PBL, tadi sudah disinggung di awal. Nah, ini adalah pengertiannya dan pembahasannya. Oke. Nah, sintak yang digunakan pada pembelajaran PBL ini adalah dari Arens, ya. Jadi ada 5 fase yang akan digunakan ketika nanti pembelajaran. Yang pertama, mengenalkan konsep melalui permasalahan. Jadi siswa ini akan diberikan suatu permasalahan di awal gitu. Untuk fase yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk meneliti gitu. Jadi nanti guru akan membagi siswa dalam bentuk kelompok kecil gitu dan akan berdiskusi tentang masalah yang diberikan di awal tadi gitu. Yang ketiga, membantu investigasi mandiri dan kelompok. Jadi guru ini mendorong peserta didik untuk mendapatkan informasi yang tepat, terus melaksanakan eksperimen dan mencari penjelasan dan solusinya. Yang keempat, nanti siswa akan diberikan tugas atau perintah untuk mempresentasikan tentang masalah yang sudah didapatkan dari hasil diskusinya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi. Jadi nanti guru akan membantu peserta didik untuk merefleksikan tentang masalah-masalah apa saja yang telah didapatkan. Nanti guru juga akan memberikan feedback-nya, begitu. Nah, lanjut ada kemampuan pemecahan masalah. Di sini saya menggunakan teori Polya yang tahap-tahapannya yaitu tahap memahami masalah, merencanakan pemecahan masalah, yang ketiga melaksanakan pemecahan masalah, dan yang keempat melihat kembali. Gitu. Oke. Nah, platform yang digunakan yaitu adalah liveworksheet.com untuk membuat e-worksheet yang interaktif. Berikut adalah tampilan home pada website liveworksheet.com. Nah, ini adalah kerangka berpikir yang digunakan peneliti sebagai acuan dalam penelitian. Oke, yang pertama yaitu observasi awal atau tahap analyze dilakukan dengan cara wawancara terhadap guru matematika yang ada di SMP 12. Untuk apa? Untuk menemukan analisis kebutuhan peserta didik, analisis kurikulumnya, analisis model pembelajarannya, dan analisis bahan ajar yang berupa LKPD yang akan dikembangkan. Setelah itu,
peneliti akan merancang produk LKPD-nya dan akan mengembangkan. Setelah itu merencanakan, mendesain, mengembangkan, dan akan divalidasi oleh ahli media dan ahli materi. Namun instrumen-instrumen yang akan divalidasi tersebut akan divalidasi terlebih dahulu oleh ahli angket, seperti itu. Nah, setelah itu nanti peneliti akan melakukan uji coba, uji produknya ini ketika pembelajaran berlangsung kepada siswa-siswa, dan di akhir nanti akan ada tes dan siswa akan diberikan angket respon terhadap produk yang dibuat oleh peneliti ini, gitu. Oke, lanjut ke bab ketiga, yaitu metode penelitian. Nah, untuk jenis penelitian pada penelitian kali ini yaitu penelitian Research and Development atau R&D dengan menggunakan model pengembangan AD, Analyze, Define, Design, Development, dan Implementation, yang dikembangkan oleh Dick and Carey. Nah, untuk subjek penelitian pada penelitian kali ini adalah siswa kelas 8 SMP, yang nantinya siswa akan mencoba LKPD ini dalam pembelajaran dan diakhiri dengan atau mengisi angket respon untuk memberikan respon terhadap pembelajaran menggunakan LKPD yang telah dikembangkan peneliti. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya yaitu ada wawancara, ada angket, ada tes, dan ada lembar observasi dari model PBL. Jadi nantinya ketika pembelajaran berlangsung, nanti ada lembar observasi yang akan diisi atau di-checklist oleh guru pembimbing. Untuk apa? Untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti menggunakan model PBL. Gitu. Nah, untuk instrumen penelitiannya itu ada pedoman wawancara, ada instrumen validasi, yaitu ada validasi ahli angket, ahli materi, dan ahli media. Untuk aspek penilaiannya ini diadaptasi dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP), yang berisi tentang deskripsinya itu apa aja untuk kelengkapan materi, keluasan materi, kedalaman materi, dan seterusnya. Oke, nah untuk ahli media juga sama, mengambil dari Badan Standar Nasional Pendidikan. Sampai 27 poin yang menjadi aspek penilaian dalam ahli media ini. Oke, untuk instrumen respon juga dari BNSP yang terdiri dari 3 aspek, yaitu ketertarikan, materi, dan penyajian penggunaan bahasa. Oke, selanjutnya ada lembar tes. Tes ini nanti ada tes pilihan ganda dan tes tertulis. 4 soal tes pilihan ganda dan 1 soal tes uraian. Nah, untuk teknik analisis data, itu ada analisis kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Nah, untuk validan ini, produk dinyatakan valid itu ketika sudah mendapatkan validasi oleh ahli materi dan ahli media. Nah, dari instrumen yang sudah dinilai oleh ahli materi dan ahli media itu nanti akan dibuat scoring. Nah, skornya itu nanti akan dirata-rata. Setelah itu masuk ke kategori yang mana. Nah, lalu bisa diklasifikasikan setelah itu. Nah, untuk kepraktisan nanti diambil dari nilai angket respon siswa terhadap penggunaan LKPD ini. Setelah itu nanti akan di-scoring juga. Nah, nanti akan dihitung rata-ratanya kira-kira masuk dalam klasifikasi yang mana untuk kevalidan, untuk kepraktisannya maksudnya. Setelah itu keefektifannya. Nah, efektifannya ini dilakukan dari tes hasil belajar siswa.
gitu dengan nilai tertinggi atau maksimalnya 100 dan KKM-nya itu 75. Itu nanti akan di-scoring. Nah, ini adalah pedoman keefektifan hasil belajarnya. Setelah itu bisa dipresentasikan kira-kira banyak siswa yang tuntas berapa dan banyak siswa yang mengikuti tes itu berapa, nanti dikalikan 100%. Nah, hasil belajar dikatakan sangat baik jika mencapai presentasi jumlah ketuntasan lebih dari 80 ya. Ya, ini adalah daftar pustakanya. Oke, untuk penjelasan dari bab 1 sampai daftar pustaka sudah cukup. Sekarang saya akan share tentang lampiran. Oke, di lampiran A ini berisi tentang silabus, RPP, LKPD pertemuan 1, LKPD pertemuan 2, kunci jawaban LKPD pertemuan 1, dan kunci jawaban LKPD pertemuan 2. Lampiran B ini tentang instrumen penelitiannya, terdiri dari pedoman wawancara, instrumen angket ahli materi, ahli media, angket respon siswa, lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran PBL, soal tes, kunci jawaban tes, dan pedoman penskoran tes. Oke, ya sekian yang bisa saya sampaikan pada proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.